ada seorang cewek, sebut aja namanya Dini. Dini ini asalnya dari Madura. Dia dipindahin untuk kerja sebagai SPG di salah satu supermarket di Klaten, Jawa Tengah. By the way, ini ceritanya kejadiannya di tahun 2003. Dini tuh nyari kosan bareng satu temennya namanya Endang. Mereka berdua singkat cerita dapat kosan di daerah Klaten itu. Di hari Minggu, mereka ketemu ibu kosannya. Udah lihat-lihat segala macam. Kosannya tuh kayak cukup sederhana dan murah. Jadi cuman satu tanah manjang ke samping, cuman ada 4 kamar. Jadi kamarnya tuh berderet gitu posisinya dengan kamar mandi di luar. Oh, berarti nggak ada yang di dalam kamar mandi? Nggak ada, kamar mandi di luar. Dan kata ibunya, kamar 1 dan kamar 2 ini udah diisi. Akhirnya Dini dan Endang ngambil kamar nomor 3 dan 4. Oh, mereka beda kamar. Beda kamar, sebelahan tapi. Singkat cerita, Dini dan Endang bersihin kamar masing-masing. Mereka beresin kamar sampai sekitar jam 6 sore, maghrib. Malamnya, sekitar jam 9-an, si Dini ini beli makan. Nasi bungkus gitu, dia bungkus, dia makan di kosan. Pas si Dini ini mau nyuci sendok di kamar mandi, jadi tuh posisi kosannya tuh kayak berderet tadi yang gue bilang. Terus dari paling kanan itu kamar mandi, terus kamar 1, 2, 3, 4. Jadi kamar mandi itu deket kamar nomor 1. Jadi kalau Dini mau ke kamar mandi, dia ngelewatin kamar nomor 2 sama nomor 1. Nah, Dini nyuci sendok nih di dalam kamar mandi. Pas Dini udah selesai, dia keluar buka pintu kamar mandi. Dini kaget. Tiba-tiba di depan kamar nomor 1 itu ada cewek pakai mukena putih ngehadap ke pintu kamar nomor 1, terus nengok ke arah Dini. Nah, di situ Dini mikir, oh ini mungkin mbak-mbak yang nempatin kamar nomor 1 nih. Dini coba basa-basi gitu, dia bilang kayak, mbak aku penghuni baru kamar nomor 3. Nah tapi mbak-mbak bermukena ini cuman diem aja. Dini bingung, tapi ya udah dia coba cabut aja tuh. Dia bilang kayak, permisi mbak. Dan di situ mbak-mbak bermukena ini masih nggak nanggepin juga. Udah tuh Dini makan di kamarnya, dia selesai makan, makanan belum habis tapi si Dini udah kenyang. Akhirnya si kertas nasi itu bungkusannya dia tutup sama sisa-sisa makanan di dalamnya. Nah terus dibuang tuh sampahnya sama Dini di depan kamarnya. Jadi kayak ada teras kecil depan kamarnya, itu ada tempat sampah dimasukin ke situ. Nah di situ sekitar jam setengah 10-an Dini tidur tuh karena besok kan hari Senin kan dia mau kerja. Nah tapi tengah malam sekitar jam setengah 1-an Dini tuh kebangun gara-gara Dini ngedengar ada suara plastik kresek-kresek gitu. Nah, suara itu tuh munculnya dari depan kamarnya si Dini. Di kosannya Dini tuh kayak ada di samping pintu ada jendela. Nah, dari jendela yang ketutup gorden itu, Dini ngelihat kayak ada samar-samar bayangan orang ada di depan kamar dia bersamaan sama si suara plastik kresek-kresek itu. Si Dini gak mau keluar. Akhirnya dia selimutin kepalanya, dia coba tidur lagi. Pas paginya Dini bangun mau keluar kamar buat mandi, bener aja ternyata sampah sisa makanan di depan kamar dia itu berserakan. Nah pas Dini lagi ngeberesin, tiba-tiba ada suara cewek ngomong, mbak mau saya bantuin. Pas Dini nengok, ternyata itu ada cewek yang sebelumnya nggak pernah dia lihat. Karena dia bukan ibu-ibu kosnya, pun bukan cewek yang tadi malam Dini lihat yang pakai mukena. Dini mikir, oh mungkin ini penghuni kamar nomor 2 nih. Nah di situ akhirnya mereka kenalan dan Dini tahu kalau nama si Mbak ini tuh namanya Mbak Rita. Nah di situ si Mbak Rita ini ngomong, kalau tinggal di sini buang sampahnya jangan malam-malam. Kalau ada sampah malam disimpan dulu aja di kamar, buangnya besok pagi. Karena? Nah, si Dini tuh nggak tahu kenapa si Rita ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah, si Dini bilang, oh iya Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak Rita ini penghuni kamar nomor 2 ya? Nah si Mbak Rita jawab, oh enggak, saya tinggal di kamar nomor 1. Kalau penghuni nomor 2 sih udah sebulan nggak kesini. Bilangnya sih lagi pulang ke Surabaya. Nah di sini tuh si Dini bingung karena kayak Mbak Rita bilang kan dia tinggal di kamar nomor 1. Sedangkan sementara beda nih mukanya Mbak Rita sama yang Dini lihat tadi malam, yang bermukena itu, yang di depan kamar nomor 1. Itu mukanya mereka berdua tuh beda. Akhirnya si Dini nanya lagi ke Mbak Rita, Mbak di sini tinggal sendiri atau berdua? Kata Mbak Rita, saya tinggal sendiri kok. Nah di situ tuh kayak Dini tuh makin bingung dan cuman bisa bengong doang gitu. Dan Dini tuh makin yakin mereka tuh 2 orang yang berbeda. Kenapa? Karena kayak yang Dini lihat tadi malam kan bermukena, sedangkan si Mbak Rita ini itu dia pakai kalung salib. Udah pasti bukan orang yang sama dong. Nah di situ tuh kayak Dini tuh bengong mikirin kayak ini apa yang terjadi gitu kan. Terus tiba-tiba si Mbak Rita nyolek Dini. Dia bilang, pokoknya inget ya, jangan buang sampah kalau malam-malam.
Udah tuh si Mbak Rita masuk ke kamarnya, Dini ngetok kamar Endang, mereka mandi siap-siap buat berangkat kerja. Oke. Malamnya, sepulang mereka dari kerja, si Endang bilang ke Dini kalau dia tuh baru dapet hari pertama. Si Endang gak enak badan, dia mau tidur duluan. Ya udah tuh, mereka akhirnya langsung masuk ke kamar masing-masing. Dini makan malam dulu kayak kemarin, tapi bedanya kali ini Dini ingat dia nggak boleh buang sampah malam-malam di luar. Dini nggak tahu kenapa alasannya, dia cuman ya udah gue ikutin aja. Akhirnya dia taruh sampah makanan itu di dalam kamar. Oke. Setelah itu Dini tidur, sampai akhirnya malam-malam itu Dini tiba-tiba kebangun gara-gara dia kebelet pipis. Di situ tuh posisinya sekitar jam 2-an. Akhirnya Dini keluar kamar, dia langsung kayak rada lari ke kamar mandi karena kebelet. Udah dia pipis bentar, selesai dia pipis, begitu dia keluar dari kamar mandi, dari ujung lorong tuh Dini ngedenger kayak ada suara plastik lagi kresek-kresek gitu kayak kemarin. Terus dalam hati si Dini mikir, ini suara datang dari mana? Karena kan gue nggak buang sampah apa-apa, kan? Pas Dini nengok, dia ngeliat ternyata suara plastik itu tuh muncul dari tempat sampah depan kamarnya Endang. Yang mana di situ dia ngeliat di samping tong sampah itu ada cewek pakai mukena. Di samping tong sampah itu ada cewek pakai mukena lagi jongkok ngacak-ngacak tempat sampahnya Endang pakai mulutnya. Di situ kayak Dini, anjrit ini apaan gitu kan. Dia merem, dia coba baca-baca doa yang dia tahu. Begitu Dini melek, sosok itu udah hilang gitu aja tiba-tiba. Dini langsung lari, dia ngecek tong sampahnya si Endang. Ternyata tempat sampahnya si Endang tuh penuh dengan sampah plastik-plastik sisa makanan gitu. Dan ternyata ada bekas pembalutnya Endang yang udah kegeletak gitu aja. Karena kan tadi Endang lagi dapet kan. Di situ Dini ngeh kalau dia tuh lupa ngasih tahu Endang nggak boleh buang sampah malam-malam. Karena kan Dini udah dikasih tahu kan sama Mbak Rita, tapi dia lupa ngasih tahu Endang. Udah tuh akhirnya Dini beresin tempat sampahnya Endang. Terus Dini mau balik lagi tuh ke kamarnya. Tapi tiba-tiba pas Dini mau masuk ke kamarnya, Dini dengar ada suara dari dalam kamarnya Endang kayak gini, kayak orang kehabisan suara gitu, tau lo. Di situ tuh Dini tahu suaranya emang dari dalam kamarnya Endang. Dan Dini ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh nih. Akhirnya di jam 2 pagi itu Dini tuh ngetok kamarnya Endang, tapi Endang gak nyaut-nyaut. Pintunya juga kekunci, dicoba buka gak bisa. Sementara suara yang tadi gue bilang yang kayak orang kehabisan suara itu tetap ada suaranya. Tapi Endang dipanggil-panggil gak nyaut. Dini mau ngecek ke dalam ada apa, tapi karena pintunya kekunci tadi gue bilang, dan karena jendela itu ketutup gorden, Dini tuh akhirnya ngecek dengan ngintip lewat ventilasi di atas jendela. Kan kalau di kos-kosan tuh ada di atas jendela ada ventilasi gitu kan. Manjat gitu berarti. Iya, dia rada manjat gitu. Nah, lewat lubang ventilasi itu, si Dini tuh ngeliat kalau Endang ini lagi tiduran telentang. Mulutnya mangap ngeluarin suara yang tadi kayak kayak gitu. Tapi di atas Endang itu ada cewek pakai mukena putih. Dia nindihin Endang. Sambil cewek ini tuh mukanya persis di depan mukanya Endang. Terus karena mungkin si sosok cewek ini sadar lagi diintipin sama Dini, si sosok ini ngelihat ke arah Dini, dan di situ mukanya berdarah-darah. Dan seketika si sosok ini loncat ngerangkak ke arah Dini sampai hampir ngeraih ventilasinya. Di situ Dini langsung bener-bener teriak histeris minta tolong. Langsung Barita keluar dari kamar, disusul ibu kos yang tinggal di belakang kosan itu. Karena ngedenger si Dini teriak. Si ibu kos langsung ngambil kunci serep, dan pas pintu kamarnya Endang dibuka, sosok cewek bermukena ini tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi di situ Endang masih kayak megap-megap kayak masih kayak gitu. Terus Barita coba ngedeketin Endang, dia duduk samping Endang, dia copot kalung salibnya dan dia taruh di atas dadanya Endang. Di situ Endang langsung teriak-teriak ngejerit kenceng banget. Dan di situ si Dini ngeliat kalau Mbak Rita ini kayak ngebaca-baca suatu doa-doa gitu. Tapi Dini nggak ngerti doanya apa. Dan Endang gak lama dari situ tuh tiba-tiba lemes dan pingsan gitu aja. Setelah kejadian itu Mbak Rita ceritalah kalau Endang ini digangguin sama penunggu kosan yang ada di situ. Yang mana wujudnya adalah perempuan yang pakai mukena
dan sering gentayangan di kosan itu. Si sosok ini punya kebiasaan buat ngorek-ngorek tempat sampah. Makanya nggak boleh lo buang sampah malam-malam di depan kosan lo, karena pasti akan diacak-acak sama si penunggu ini. Oke. Dan di situ Mbak Rita bilang kalau Endang ini digangguinnya lebih parah karena Endang lagi dapet dan ngebuang bekas pembalutnya itu di luar. Dan penunggu ini nggak suka sama hal itu. Dini bilang ya dia minta maaf karena dia lupa ngasih tahu si Endang buat gak buang sampah di luar kamar malam-malam. Anjir. Menurut gua apes banget sih si Endang. Dia nggak tahu kalau misalnya ada permasalahan nggak boleh buang sampah malam-malam. Pas dia buang, dia langsung apes digentayangan sama si sosok itu gitu loh. Iya. Tapi gue masih penasaran sih, Bi. Gak ada penjelasan lebih lanjut kayak kenapa sosok itu suka tadi ngeberantakin sampah itu. Nah gue tuh nggak tahu Syaf, cuman kalau yang gue pikir ya kayak itu gara-gara ya si emang penunggu ini tuh nggak suka aja tempat yang dia tungguin itu berantakan dan ya ada sampah lah gitu, kayak ini kan tempat gua, lu ngotorin tempat gua gitu. Ada cerita tentang satu keluarga di tahun 1990-an. Sebut aja ini keluarganya Pak Trisna. Mereka itu Katolik, tapi mereka tuh cuman pergi ke gereja 3 kali dalam seumur hidup. Jadi ya intinya emang bukan tipikal keluarga yang rajin beribadah lah. Ya bahkan mereka jarang banget ke gereja gitu loh. Nah keluarga Pak Trisna ini terdiri dari istrinya Pak Trisna, namanya Budina, dan mereka punya 3 orang anak. Yang paling tua itu cowok, terus 2 anaknya lagi cewek-cewek. Nah yang mau gue ceritain ini anak keduanya Pak Trisna sama Budina, namanya Grace. Suatu hari di tahun 1990-an itu ada kejadian Pak Trisna dapat kabar kalau anak perempuannya si Grace itu sakit. Nah Grace ini tinggal di luar negeri dia tuh kerja di sana. Dan Pak Trisna ini dikabarin kalau kemungkinan Grace tuh nggak bisa lanjutin kerjanya di luar. Jadi ya dia harus balik ke Indonesia, tepatnya di Medan, karena keluarga Pak Trisna tinggalnya di Medan. Nah penyakitnya tuh aneh kalau kata orang luar negeri ini, karena Grace tuh tiba-tiba badannya lebam banyak banget, terus suka ngelamun sendiri kayak orang gila. Tapi kalau dalam keadaan tertentu ya fisiknya baik-baik aja. Akhirnya singkat cerita si Grace ini baliklah ke Indonesia buat disembuhin. Nah lo tau lah Indonesia tuh kuat dengan paguyubannya gitu kan, kayak ya saling bantu antar tetangga. Ya banyak juga tetangga dekat rumahnya si Pak Trisna ini nengokin kondisinya Grace. Dan ada satu tetangga tiba-tiba ngomong, Grace nih sakitnya bukan sakit sembarangan, coba deh minta bantuan sama orang yang dalam tanda kutip bisa. Ya udah tuh si keluarganya Grace ini, terutama Pak Trisna, minta bantuan dukun, orang yang ngerti gitulah. Nah pas berobat ke dukun ini, si Grace malah makin parah Kenapa makin parah? Karena dia tuh kalau siang kayak orang biasa aja lebamnya hilang, tapi kalau malam lebamnya tuh muncul lagi. Terus Grace tuh makin sering melamun, bahkan Grace ini makan serangga dan sorry ya kotorannya sendiri. Kadang dia pun mandi pakai air kencingnya sendiri. Anjing, kayak kesurupan gitu berarti. Parah banget lebih parah dari itu. Pernah di satu malam, Grace ini tiba-tiba pas dilihat di dalam kamarnya, Grace ini ada di atas kasur, tapi dia tuh kebalik jadi kakinya di atas, palanya di bawah. Kayak kayang gitu, bayang gak sih lo? Nah tapi kalau biasanya kita lihat orang tuh yang kesurupan sampai kayang tuh sambil mangap dan mukanya kayak serem gitu kan. Ini enggak si Grace ini dengan posisi kayang, dia tuh ngomong, aku capek. Dia bilang gitu. Nah dari situ karena kedukun dirasa nggak bisa, nggak kerja gitu ya. Besokannya bokapnya si Pak Trisna itu ke gereja ketemu sama pastor. Kita sebut aja namanya Pastor Thomas gitu ya. Si pastor ini bilang kalau dia mau lihat dulu kondisi Grace tuh kayak gimana. Sorenya Pastor Thomas ke rumahnya Pak Trisna lah. Dan satu hal yang langsung dikasih sama pastornya adalah nyipratin air suci, sakramen atau baptis, gue kurang paham, itu ke Grace. Dan tiba-tiba si Grace ini teriak dan ngomong, kamu anak pelacur, ke pastornya. Anjing. Setelah itu si Grace ini makin histeris dan akhirnya Grace diikat kenceng banget tangannya, karena ya saking parahnya dia ngeronta-ronta. Terus pastor ini udah cukup pesimis karena dia merasa kalau eksorsis yang mau dia lakuin tuh bakal gagal, bahkan malah ngebuat Grace makin parah. Ini gue nggak tahu benar atau enggak ya, tapi kalau dari cerita yang gue dapet, katanya di Katolik itu kalau ada orang pengen eksorsis secara resmi itu dia harus sudah dibaptis. Nah sayangnya si Grace ini belum pernah dibaptis dari lahir, ya karena yang gue bilang ya keluarganya aja nggak agamis sama sekali gitu loh.
Nah gara-gara itu pastor ini bilang kalau eksorsis yang mau dilakuin ke Grace itu harus izin dulu ke Vatikan. Dan itu butuh waktu banget dengan kondisi Grace yang udah parah segininya gitu. Nah tapi pastor ini ngasih solusi kalau dia tuh kenal sama pastor yang khusus untuk nanganin kasus eksorsis ini. Sebutlah namanya Pastor Dennis. Ini dia orang Medan juga, Bi? Gue nggak tahu dia orang mana, tapi dari kenalannya Pastor Thomas, ya Pastor Dennis ini emang expert di bidang eksorsis inilah gitu. Ya. Akhirnya Pastor Dennis ini dipanggil. Nah tapi ada satu masalah, Nat, Muy. Pastor Dennis ini tangan kirinya tuh suka gemeter gitu loh. Itu pun dia ada ya penyakit gemeter tangan kirinya ini gara-gara emang efek eksorsis yang dia pernah lakuin sebelumnya. Nah gue nggak tahu tuh kenapa. Singkat cerita 2 hari kemudian Pastor Dennis datang ke rumah Patrisna dan langsung ngelakuin eksorsisnya itu. Gak pakai lama dia masuk ke kamarnya Grace, dan hal pertama yang terjadi setelah Pastor Dennis mulai eksorsisnya, Grace ini badannya jadi bau busuk banget. Dan di posisi terikat dengan tali gitu, dari badannya Grace nih keluar lendir, Nat, Muy. Dari kulitnya Grace tuh keluar lendir yang bau amis banget. Dan itu sampai kasurnya Grace tuh basah dan bau bener-bener bau amis. Dari situ Pastor Dennis tuh tahu Grace tuh sebenarnya dimasukin makhluk apa. Tapi ada satu ketentuan. Dari cerita yang gue dapet ini, teman gue bilang kalau misalkan kita mau nge-eksorsis apapun jenisnya, makhluk yang ada di dalam tubuh itu harus nyebutin namanya siapa. Karena kalau nggak disebutin namanya, dia nggak akan bisa keusir, katanya gitu. Akhirnya dicobalah sakramen. Sakramen tuh kayak kegiatan eksorsis yang pastornya bawa lonceng, bawa air suci, alat-alat hosti kayak selendang yang dipakai sama pastor gitu, dan baju khususnya lah. Jadi kalau misalnya Camuy mungkin tadi nggak se-prepare itu, yang ini tuh cukup prepare lah. Ya. Dan nggak boleh ada yang masuk ke ruangan, ke kamarnya Grace selama proses eksorsis itu berjalan. Singkat cerita proses eksorsis selesai di hari itu, dan Grace tuh kelihatan dari raut mukanya udah mulai membaik. Tapi badannya Grace tuh udah hancur banget. Bener-bener lukanya banyak, lebam-lebam, parah banget. Gara-gara ya dia kebeset tali yang ngiket tangannya. Gara-gara dia ngeronta-ronta, badannya tuh jadi luka gara-gara kena benda-benda di sekelilingnya gitu. Tapi walaupun membaik, gak bisa dibilang eksorsismenya berhasil. Pokoknya sampai berhari-hari proses ini tuh berjalan. Pastor Dennis tuh datang ke rumahnya Patrisna, masuk ke kamarnya Grace. Grace dieksorsis berhari-hari, berkali-kali pun. Dan selama proses ini berjalan, makhluk yang di dalam tubuhnya Grace tuh gak mau ngaku namanya siapa. Dia gak mau sebut namanya siapa. Katanya ya, kalau kata keterangan makhluk yang ada di dalam tubuhnya Grace, itu dia gak mau sebutin nama. Dan akhirnya Grace ini udah merasa capek banget, Nat, Muy. Badannya bener-bener lemes, pucat, ada luka di mana-mana. Dan bahkan di terakhir kali dia dieksorsis itu, kejadian terparahnya, kepalanya Grace ini sampai muter 180 derajat ke belakang. Tulang-tulangnya sampai patah, dan akhirnya Grace meninggal. Jadi ternyata, Nat, Muy, makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya Grace itu namanya Leviathan. Tau gak lo? Apa tuh? Tahu lagi. Apa mau yang lo tau? Yang monster yang emang paling kuat banget itu kan? Bener. Jadi Leviathan tuh, Nat, itu tuh iblis terkuat yang kalau dari sejarahnya tuh dia penguasa laut. Jadi ternyata ya Grace ini selama kerja di luar negeri itu ngikutin sekte untuk bisa jadi kaya secara instan, karena dia sering bersekutu dengan sekte yang menyembah iblis ini, si Leviathan ini. Dan ya emang dari dulu Grace jauh dari agamanya kan. Udah dapat kekayaan itu, ya dia harus jadi anak buahnya si Leviathan ini. Jadi itu yang ngebuat si badannya Grace tuh jadi bau amis gitu loh. Dan dari keterangan pastornya, si Leviathan ini bilang kalau dia nggak mau keluar dari badannya Grace karena Grace ini udah jadi miliknya sampai kapanpun. Masalah tuh dia dirasukin sama Leviathan, anjir. Iya. Ya gue yakin banget sih kayak si itu adalah iblis terkuat gitu kan, Bi, kasarannya. Gue yakin ya emang pasti nggak akan dilepas sama Leviathan sampai pada akhirnya si Grace aja meninggal kan. Iya, Muy. Dan bahkan yang menyedihkannya lagi, si Pastor Dennis yang gue samarin namanya ini, dia tuh setelah nge-eksorsis terakhir ini, dia udah nggak bisa nge-eksorsis orang lagi karena udah bukan gemeter lagi. Bahkan tangannya setelah nge-eksorsis ini, tangan kirinya tuh hampir nggak berfungsi gitu loh. Anjing. Iya ya, padahal udah pakai pastor yang emang expertise-nya itu, tapi masih gagal juga. Tapi gue penasaran deh, lo sebagai orang Indonesia yang sebagian besar beragama gitu, dan lo ada di situasi dimana ada orang kesurupan depan lo lebih pilih buat pergi ke orang pinter kayak dukun gitu ya, atau lo lebih milih pergi ke pemuka agama?
Gue mau ceritain kejadian terjadi waktu pas tanggal 23 Juli 2019, tepat di hari ulang tahunnya Salma. Salma ini pendengar Skeletings dan ngirim cerita ke kita. Oke. Waktu itu rumah Salma sepi banget karena mama papanya tuh lagi pergi ke rumah kakaknya. Jadi kakaknya Salma tuh udah nikah, jadi ya udah punya rumah sendiri lah gitu. Jadi bokap nyokapnya si Salma tuh lagi jengukin kakaknya. Nah, nyokap bokapnya Salma itu pergi dari pagi waktu pas Salma masih tidur. Pas Salma bangun jam 11 siang, dia mandi tuh. Dia mikir kayak mau ke rumah temennya aja. Soalnya di hari itu dia tuh nggak sadar kalau dia ulang tahun, Nat. Jadi dia tuh kayak jalanin hari-hari biasa aja lah gitu. Ya. Udah tuh dia mandi, OTW siap-siap, terus sampai rumah temennya jam 2 siang. Pas dia nyampe rumah temennya, biasalah temennya tuh surprisein gitu, kayak lemparin telur, tepung terigu, air, terus dia lempar ke kolam renang temennya. Pokoknya ya kayak biasalah Salma disurprisein sama temen-temennya di situ. Udah beres acara, singkat cerita, udah sekitar jam setengah 6-an, Salma tuh dicat sama kakaknya kalau ternyata nyokap bokapnya Salma itu mau nginep di rumahnya kakaknya. Nah akhirnya sore itu Salma minta teman-temannya buat nginep karena dia tahu nih sendirian nih di rumah gitu. Iya. Nah untungnya teman-temannya pada mau tuh. Sedih juga ya sendirian di hari ulang tahunnya dia. Iya. Nah tapi untungnya teman-temannya mau nih nginep di rumah Salma berlima nih ya. Udah tuh sore jam 6 mereka cabut lah ke rumah Salma. Nongkrong di rumah Salma sampai sekitar jam 12-an malam. Temennya tuh ada namanya Yabi ngomong ke Salma dan teman-temannya buat ngajak cerita-cerita serem. Ya biasa lah anak nongkrong kan suka cerita horor ya kayak kita gitu. Ya. Salma jawab nih omongan si Yabi. Oh iya, gue mau ceritain kejadian gue alamin waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian. Itu berarti tadi. Tadi waktu pas ulang tahun itu. Iya. Nah pada bingung lah kayak, maksud lo kenapa? Gimana emang? Dijawab sama Salma nih, waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian, gue kan tenggelam agak lama tuh. Nah di dalam air, gue tuh ngerasa kayak ada yang megang pundak gue, kayak narik ke dalam. Terus pas gue mau naik ke atas, kaki gue tuh ditarik ke dalam. Dan yang narik ke dalam itu tuh kayak ada sosok yang rambutnya panjang banget. Oh shit. Nah ada satu temennya Salma bilang, namanya Bara nih, beneran lu ngarang lu ya gitu. Nah Salma jawab lagi, sebenarnya gue langsung cerita ke kalian, cuman kan lagi seru, gue takutnya malah jadi ngeberantakin acara gitu. Nah satu temennya Salma lagi namanya Umar ngomong kayak gini, yaudah gini deh, kalau misalnya emang cerita lu bener, lu kan bisa ngundang makhluk halus, coba dimasukin sosok itu ke badan gua. Nah jadi BTW Salma tuh punya kelebihan atau mungkin indigo lah gitu ya. Nah kalau Salma itu tuh bisa masukin makhluk halus ke badan orang buat interaksi. Wah anjing. Nah di situ Salma pun sebenarnya udah tahu kalau ada sosok nih cewek rambutnya panjang, mukanya serem, matanya gede, badannya kayak jenglot gitu Nat. Kulitnya keriput kena air dan badannya kecil. Nah sosok itu tuh yang narik Salma ke dalam kolam. Oke. Udahlah akhirnya Salma dan teman-temannya berlima nih duduk kayak saling hadap-hadapan gitu. Salma ngadep Umar dan 3 temenan lagi duduk di belakang Salma. Yang mau dimasukin sosok kan si Umar ya, makanya Salma sama Umar tuh ada pada depan duduknya. Salma di situ langsung merem dan kayak dia tuh berusaha buat masukin sosok cewek ini ke badannya Umar yang gue nggak tahu lah caranya gimana karena dia nggak jelasin di cerita kita ini. Pokoknya intinya setelah dimasukin si sosok ini ke badan Umar, tiba-tiba Umar ngomong kayak, beraninya kau masukin saya ke badan orang ini. Nah Salma bilang kayak, maaf ini siapa? Saya cuma mau tahu. Nah sosok di dalam badan Umar tuh ngomong kayak, memangnya apa urusanmu? Akan aku bawa orang ini ke tempatku. Nah orang ini tuh maksudnya si Umar ya. Iya iya. Nah beres ngomong kayak gitu, sosok ini tuh ketawa kencang banget kayak kuntilanak Nah, Anjing. nah dengar sosok yang di dalam badan Umar ngomong kayak gitu, tiba-tiba penglihatan Salma tuh kayak hitam. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Terus Salma tuh pingsan. Gak gitu lama Salma bangun, tapi pas dia bangun tuh dia ngerasa kayak di tempatnya tuh sepi gitu, kayak beda alam gitu. Dia melakin matanya, dia cuman bisa ngelihat hitam. Depan, belakang, kanan, kiri tuh hitam. Dan Salma tiba-tiba dengar suara kayak ada suara cewek cekikan ketawa. Dan ada suara bilang kayak, kamu tidak akan bisa lagi balik ke tempatmu, kamu udah aku tarik ke tempatku. Sambil ketawa tuh sosok itu. Di situ Salma nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain berdoa aja tuh. Dia udah ketakutan banget kan. Pas lagi berdoa, tiba-tiba kayak ada cahaya putih kecil dari depannya. Makin lama cahaya itu tuh makin gede banget. Dan Salma bisa ngelihat kayak ada sosok kakek-kakek keluar dari cahaya itu. Si sosok itu datang nyamperin Salma dan ngomong, jangan main-main kayak gini, kasihan kamu dan temanmu. Sekarang kamu baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, syahadat 7 kali dan tahan nafas. Mintalah ke Allah supaya kamu dibebaskan dari kegelapan ini. Nah, dengar si sosok kakek itu ngomong kayak gitu, akhirnya Salma baca doa, diikutin lah semua yang kakek itu bilang ya. Dan dia langsung sadar. Dia ngeliat lah kalau teman-teman tuh panik nanyain Salma kenapa gitu.
Soalnya ternyata kata teman-temannya Salma, waktu pas Salma pingsan itu, Salma tuh nggak nafas, Bi, Nat. Ya teman-temannya panik lah, dikira kayak temennya meninggal kan. Iya benar. Iya. Nah belum juga Salma tuh sepenuhnya sadar, tiba-tiba Salma dan teman-temannya tuh ngerasa kayak di rumah Salma itu tuh goyang kayak gempa bumi, disusul kayak ada suara kayak orang-orang ribut gitu. Anjing chaos. Nah mereka tuh cuma bisa bengong sambil tatap-tatapan nyaksin kejadian orang ribut itu tanpa, ya teman-temannya kan nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Iya. Tapi teman-teman tuh bisa denger tuh ada kayak suara chaos, ada kayak suara, ada kayak berasa gempa gitu. Dan ternyata yang bisa ngelihat sosok-sosok kan Salma doang ya. Salma tuh bisa ngelihat kalau kodam penjaganya Salma tuh lagi berantem sama sosok yang nyulik Salma ke tempat gelap itu. Nah, yang Salma lihat itu tuh udah puluhan jin, puluhan setan lagi kayak berantem tawuran gitu, Bi. Nat. Pokoknya tuh chaos banget lah, dan suara tuh jelas banget kedengeran. Walaupun teman-teman Salma nggak bisa ngelihat, cuman tadi gue bilang tuh, semua orang di rumah Salma tuh bisa ngerasa kalau hawa rumahnya Salma tuh aneh banget gitu. Kejadian itu berlangsung lama banget, sampai sekitar jam 2:30 pagi. Waktu pas 2:30 pagi, azan awal tuh berkumandang tuh. Nah pas banget azan awal berkumandang 2:30 pagi, sosok-sosok yang lagi tawuran lah mungkin anggapannya, itu tiba-tiba hilang gitu aja. Udah nggak ada sosoknya dan udah nggak ada suaranya. Dan Umar sadar tuh di situ, langsung ngomong kayak, anjing, gue nggak mau nginep rumah lu lagi dari sekarang ya gitu. Pokoknya marah lah dia. Akhirnya setelah kejadian itu mereka tuh langsung wudhu, mereka tuh sholat berjamaah dan berdoa buat minta perlindungan lah. Dan semenjak saat itu akhirnya Salma dan teman-temannya beneran gak berani lagi tuh ngelakuin hal-hal yang berbau mistis kayak yang tadi itu. Tapi akhirnya si sosok perempuan itu gimana, Muy? Udah hilang untungnya, Nat. Gak balik-balik lagi dia? Untungnya enggak, karena kan dia tahu tuh kalau ternyata hal itu kan emang gak boleh dilakuin gitu. Untung diselamatin sama kodamnya Salma. Kalau misalnya Salma ngelakuin itu lagi, gue nggak tahu ya, mungkin bisa jadi sosok itu datang lagi. Iya. Gue penasaran sih. Walaupun memang mungkin Salma udah mikir nggak akan ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi ya. Tapi secara tidak sengaja pasti dia melihat dan kejadian-kejadian tentang hal-hal mistis masih dirasain dong ya.